Manga One Shot yang satu ini baru rilis, tapi udah bikin banget Mimin ingin ngerekomendasiin ke kalian. Untuk judulnya Mimin simpen di akhir video. Di awal cerita kita akan diperlihatkan dengan seorang pencuri yang sedang mencuri di salah satu rumah pada saat malam Natal akan tiba. Karena dia merasa belum cukup dengan rampasannya, akhirnya dia mencuri lagi. Namun rumah yang dia targetkan kali ini sangat kotor dan penuh dengan sampah. Di saat dia akan mencuri, dia malah ketahuan oleh anak yang berada di rumah tersebut. Lalu anak ini berprasangka dengan pakaian yang serba hitam dan membawa tas besar bahwa pencuri itu adalah Santa yang datang untuk memberinya hadiah malam Natal. Karena takut, akhirnya dia membenarkan bahwa dia seorang Santa. Tanpa diduga, anak itu mengikutinya kemanapun. Karena ingin melihat Santa itu beraksi, anak itu memberitahunya letak rumah teman-temannya yang dekat. Karena terus diikuti oleh anak tersebut, akhirnya pencuri itu berpikir mungkin saja dia bisa memanfaatkan situasi tersebut. Lalu pencuri itu menanyakan kepada gadis kecil itu apa saja yang diinginkan teman-temannya. Sambil memberitahu pencuri tersebut apa saja yang diinginkan teman-temannya, mereka memilih beberapa mainan di toko terdekat. Setelah selesai berbelanja, akhirnya pencuri itu akan beraksi kembali di rumah teman gadis tersebut bernama Tokun. Tapi gadis kecil itu malah ingin melihat aksinya. Sontak karena memaksa ingin ikut, akhirnya dia mengikuti keinginannya. Sambil membawa gadis kecil itu, pencuri itu memulai aksinya. Sambil mencuri beberapa uang dan perhiasan, pencuri itu menepati janjinya memberikan mainan kepada Tokun. Setelah selesai memberikannya, tiba-tiba perut gadis kecil itu berbunyi. Alhasil membuat si pencuri itu panik dan keluar dari rumah Tokun. Setelah di luar, gadis itu meminta maaf bahwa perutnya berbunyi karena lapar, namun pencuri itu mengabaikannya dan mereka berpisah. Keesokan harinya, pencuri itu melewati rumah Tokun dan melihat Tokun yang bahagia. Mendengar Tokun yang bahagia, ternyata itu membuat hatinya sedikit tergerak. Malam akhirnya tiba kembali, tanpa disangka mereka berdua kembali bertemu. Karena gadis kecil itu mengikutinya kembali, akhirnya dia terpaksa membeli dan memberi kembali mainan kepada anak-anak sambil mencuri. Setelah selesai, mereka pergi keluar dan berbincang. Pencuri itu mengatakan apa dia akan bahagia. Lalu gadis kecil itu menjawab, mungkin temannya akan sangat bahagia. Karena takut akan terjadi cuaca yang buruk, akhirnya mereka berpisah. Karena mengucapkan sampai jumpa, pencuri itu sadar bahwa itu bukan seperti dirinya. Keesokan harinya, sang pencuri melihat gadis kecil itu sedang ditindas di dekat rumahnya. Sontak dia keluar dan membantunya. Kemudian mereka berteduh di taman dan pencuri itu bertanya kepada gadis kecil itu, mereka itu Tokun dan Mona kan? Kenapa mereka menindasmu? Bukankah mereka temanmu? Lalu gadis kecil itu menjawab, benar, mereka itu temanku. Tapi pencuri itu memberitahunya bahwa teman tidak akan saling menindas. Dan pencuri itu juga bertanya, kenapa kau memberi hadiah kepada orang yang sering menindasmu? Lalu gadis kecil itu menjawab, tidak semua orang bahagia, aku hanya ingin membahagiakan mereka. Gadis kecil itu menceritakan Tokun yang mempunyai seorang ayah polisi, namun ayahnya meninggal saat menjalankan tugas. Begitu juga dengan Mona yang menangis setiap hari karena hewan peliharaannya meninggal. Setelah mendengar semua ceritanya, pencuri itu memuji sang gadis kecil dan memberitahunya untuk jangan menjadi lebih suci dari ini. Setelah sekian lama, akhirnya gadis kecil itu memberitahukan namanya, yaitu Fuyuko. Karena takut dimarahi oleh orang tuanya, akhirnya Fuyuko pulang dan si pencuri itu melihat dari belakang bahwa Fuyuko mempunyai banyak bekas luka memar. Karena khawatir dengan kondisi Fuyuko, akhirnya si pencuri itu masuk ke rumah Fuyuko sambil bilang bahwa dia tidak bisa berdiam diri dan akan memberikan hadiah Natal terbaik. Setelah masuk, pencuri itu melihat Fuyuko yang tak sadarkan diri dengan banyak luka memar. Tanpa pikir panjang, pencuri itu membantu Fuyuko untuk bisa tersadar. Namun setelah tersadar, Fuyuko kedinginan. Karena terlalu panik dengan kondisi Fuyuko, pencuri itu tidak sadar bahwa ada ayah Fuyuko tepat di belakangnya yang ingin memukulnya. Setelah terpukul tanpa pikir panjang, pencuri itu membawa Fuyuko ke apartemennya. Setelah sekian lama, akhirnya Fuyuko tersadar dan berterima kasih kepada pencuri itu. Setelah Fuyuko sembuh, pencuri itu membawanya ke sebuah desa dan menetap di sana. Betapa bersyukurnya pencuri itu membawa Fuyuko karena bisa menutup lubang di hatinya yang kesepian. Beberapa tahun telah berlalu dan Fuyuko di sini sudah tumbuh dewasa.
Fuyuko bergegas pergi untuk pekerjaan pertamanya, dan Fuyuko berpamitan kepada pencuri itu dengan memanggilnya ayah. Membayangkan Fuyuko saat masih kecil, sang ayah akhirnya mengucapkan hati-hati dalam perjalanan. Setelah mereka berpamitan, mereka menangis, dan ternyata sang ayah menyiapkan surat untuk Fuyuko karena dia ingin menyerahkan diri kepada polisi. Surat itu berisikan rasa bersyukur dan terima kasih kepada Fuyuko dari Black Santa. Untuk kalian yang sudah menonton sampai habis, Mimin ucapkan terima kasih banyak kepada kalian.